Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan bahkan agama di mana dan kapan saja, salam ta'zim dari kami untuk panjenengan semua beserta dengan keluarga. Semoga silaturahmi ini dapat membawa kita bahagia, sukses dunia sampai di akhirat kita, seiring dengan disertai pula oleh keluarga dan dzurriyyah atau anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah dari segala mara bahaya, fitnah dan musibah. Diberikan kesehatan dan panjang umur, rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, hidup yang istiqomah, mendapatkan karomah, dan meninggal dunia nanti dalam kondisi husnul khotimah, jannah fil barzah hattal akhirah ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian ini, sebelum kita masuk dalam materi atau tema ngaji malam hari ini, terlebih dahulu kita ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atas meninggal atau wafatnya anak-anak kita, generasi muda, siswa-siswi SMK yang sedang berwisata, terguling bisnya, meninggal dunia 11 orang. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, dan yang meninggal dunia ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling mulia di sisinya. Dan juga untuk saudara-saudari kita yang ada di Sumatera Barat, Bukit Tinggi, di lembah yang diapit oleh 2 bukit, 44 nyawa melayang gara-gara longsoran lahar dingin, ya, kiriman, ya, batuan yang menimbun dan menghanyutkan mereka beserta dengan harta benda mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga diampuni segala dosa kesalahannya, diterima segenap amal baik dan ibadahnya. Yang ditinggalkan, keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran. Kita kembalikan kepada Allah bahwa kita ini semua dulunya belum ada di muka bumi dunia ini, tapi setelah kita ada, maka kita berasal dari Allah yang ada, diadakan di bumi ini, di dunia ini, lalu kita akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudariku semuanya, sambil membenahi tatanan sejarah bangsa ini yang sudah kadung diacak-acak, diocar-acir, ini
oleh Habib Alawi, maka kita semua sebagai anak negeri wajib untuk meluruskannya. Di antaranya malam hari ini ada bukti yang disampaikan berkali-kali oleh seorang habib muda yang dulu pernah seakan-akan membela bangsa dan negara, dekat dengan Kang Mas Dudung Abdurrahman, tetapi intinya ya sama saja, yakni tetap kastanya lebih tinggi dari kita, ingin lebih dari segalanya, bahkan tidak sungkan dan takut-takutnya untuk merubah sejarah bangsa kita. Di antaranya adalah sejarah tentang organisasi yang berbasis agama, yakni NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih dulu berdiri tanggal 18 November 1912 Masehi, sedangkan Nahdlatul Ulama berdiri 14 tahun berikutnya, yakni tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Namun apa yang terjadi? Habib Husain Ba'aqil dari Tuban, keponakannya Habib Jamal bin Toha Ba'aqil dari Malang, tega-teganya merubah sejarah, mengatakan bahwa Robitoh Alawiyah itu yang pertama kali berdiri sebelum didirikannya organisasi Muhammadiyah. Monggo kita dengar bersama. Sebagaimana dulu, saya ulangi lagi, sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Robitoh Alawiyah, organisasinya para habaib, pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim jadi pengurusnya, termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah. Komennya Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut, termasuk para habaib membekukan organisasinya. Kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya yang bentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib, sebab mereka banyak dengan amalia-amalia Imam Malik, sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah, madhabnya fikihnya menggunakan Syafi'i, tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subhanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subhanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, ceritanya kayak begitu, bergabung jadi satu, berjuang bersama, makan gak makan mereka bersama, luar biasa ya, sampai mengusir penjajah dengan kalimat takbir. Kata Bung Tomo, dengan kalimat apa saya bisa menyemangati para pejuang kalau tidak menggunakan kalimat takbir? Itu masih ada sampai sekarang rekamannya itu. Rekamannya masih ada sampai sekarang. Pakai apa kalau nggak pakai takbir mengusir penjajah? Nah, jadi akhirnya para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama karena satu thariqah, ya, satu manhaj, satu pemahaman, fikihnya maupun tasawufnya sama. Maka akhirnya para habaib sampai detik ini banyak mereka menjadi wakil rois suriah di berbagai tempat. Panjenengan semua percaya apa yang beliau Habib Husain Ba'aqil Tuban sampaikan? Kalau kita mungkin sudah tercerahkan, cerdas bersama, tetapi anak-anak kita, santri-santri yang mendengarnya, jamaah ibu-ibu muslimat fatayat yang kurang memahami sejarah bangsanya, ya mesti ya saja. Berarti Robitoh Alawiyah itu sudah berdiri sejak sebelum berdirinya organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Berarti
organisasi keagamaan yang ada di Indonesia ini, embrionya adalah mereka, RA itu, Robitoh Alawiyah. Padahal ini semua adalah klaim yang tidak ada dasarnya. Mungkin Habib Husain Ba'aqil ini belajar sejarah di Tarim, ya mungkin ya. Guru atau syekh mursyidnya itu dari Tarim mungkin. Kak Isa nggak paham. Robitoh Alawiyah itu didirikan, diresmikan pada tahun 1928, 2 bulan setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda. Prosesnya sebenarnya sejak Januari sampai Maret. Prosesnya itu. Lalu baru di Desembernya itu diakui resmi oleh Belanda. Surat pertama kali terbit itu dikeluarkan di daerah atau residen Bogor oleh Belanda. Tahun 1928, bulannya Desember, tanggalnya 27. Sebelumnya itu perkumpulan Ar-Robitotul Alawiyah. Baru setelah itu menjadi Robitoh Alawiyah atau Robitotul Alawiyah. Pernah kami sampaikan kepada panjenengan semua tentang kalimat An-Nafi'ah, tentang doktrin-doktrin Robitoh Alawiyah yang nanti mungkin bisa kami sampaikan kembali. Inti dari didirikannya Robitoh Alawiyah itu untuk apa dan siapa. Ada 31 poin penting, 30 poin penting yang berisi dokumen rahasia milik Robitoh Alawiyah yang pernah kami sampaikan kepada panjenengan semua pada bulan-bulan yang lalu. Dan intinya hampir sama seperti yang dilakukan oleh Habib-Habib setelahnya, setelah didirikannya Robitoh Alawiyah ini. Yakni apa? Berjuang untuk merubah sejarah. Tidak yang muda, tidak yang tua, sama saja. Habib Husain Ba'aqil atau Ba'aqil ya, Ba'aqil. Ruban ini kan masih muda, masih adik saya jauh. Tapi sudah terkontaminasi virus membius masyarakat untuk salah dalam memahami sejarah bangsanya sendiri. Berkat jasa para habaib yang ada di Ar-Robitotul Alawiyah, maka berdirilah yang namanya Muhammadiyah. Ini gimana tahu tahun apa enggak? Ngerti tahun apa enggak? Pertama kali Ormas Islam berdiri tahun 1912 itu justru Muhammadiyah. 1912, 18 November 1912 sama 1928 kok iso ndisian 1928 loh. Hitung-hitungan itu TK loh ya, coba ya. Anak TK aja itu bisa mikir gitu ya. 27 Desember 1928 lebih duluan 1928 daripada 1912. Ini piye ngitungnya loh. Ngitungnya itu lebih gitu. Jadi kita dituntut untuk kritis, bukan suudon, kritis. Karena saat ini kita yang lugu ini ternyata dikibuli ya oleh orang-orang yang tak tahu diri. Oleh sebab itu kebangkitan negeri kita ini dimulai dari awal abad 21 ini. Yakni kita harus kritis, saling mengkoreksi. Saya dikoreksi, alhamdulillah. Saya pun mau mengoreksi dan siap untuk dikoreksi. Kalau salah, saya akan mengaku salah dan membenahi kesalahan saya ini. Jadi informasi yang disampaikan oleh Habib Husain
Pak Akil ini menyesatkan. Menyesatkan karena disengaja diulang 2 kali, berkali-kali ya. Mengakui bahwa jasa-jasa mereka inilah yang membuat negeri ini merdeka dari penjajahan koloni Walandi, company. Jadi jika tidak ada Habib, tidak ada para Habib yang ada di Indonesia atau Nusantara ini, maka negeri ini belum dan tidak akan pernah merdeka. Katanya seperti itu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini menyakitkan hati seandainya Romo Kiai Muhammad Darwis Kauman Yogyakarta mendengarkan ceramah ini. Ceramahnya Habib Hussein Ba'akil ini. Karena apa? Gak sesuai. Gak sesuai. Romo Kiai Muhammad Darwis alias Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namanya ada 2. Muhammad Darwis ya. Didirikan Muhammadiyah itu di kota Kauman, desa atau daerah Kauman Yogyakarta. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, beliau Kiai Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan berkonsultasi. Di mana konsultasinya? Di Mekah sana. Berguru dengan ulama siapa? Apakah para habaib? Enggak. Berguru kepada Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Mas Abdullah As-Surabayai, Surabaya, dan Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik sini. Itu gurunya, nggak ada Al-Habib Muhammad Al-Abbas, Al-Habib Muhammad Abdurrahman As-Sugaf, nggak ada sejarahnya itu. Nggak ada sejarahnya. Nah, kalau memang ada secara formal restu-restu para Habib itu ya wajar, silaturahmi itu kan ya wajar ya. Sama seperti klaim sepihak yang dilakukan oleh para habaib atas restu kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang akhirnya berdirilah Jamiah Nahdlatul Ulama. Itu juga katanya atas restu dari habaib. Ngapusi. Justru NU berdiri itu atas restu dari Mbah Khalil Bangkalan melalui utusannya Romo Yai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, didukung oleh kiai-kiai sepuh sebelumnya Pak Yai Wahab Hasbullah, Pak Bisri Sansuri, Raden Asnawi Kudus. Berikutnya generasi setelahnya ada Pak Yai Ma'ruf Kedunglo, Mbak Yai Mahrus Alilir, semuanya ulama-ulama kita. Tiba-tiba diklaim, wah semua jasa Habib. Jangan percaya. Jangan percaya. Inilah yang namanya pembohong. Merubah sejarah dulu, lalu setelah mantap pada posisi dipercaya oleh umat ini, maka umat ini akan dikemanakan, terserah dia, terserah mereka. Inilah kejahatan ya, penjajahan. Sejarah dirusak gak karuan. Ini yang harus kita lawan dengan ilmu pengetahuan ya, bukan dengan okol, kekuatan fisik, tidak, tetapi dengan kemampuan keilmuan. Seperti yang kita sampaikan. Harus kita counter, harus kita lawan dan kita luruskan gitu. Kalau kita biarkan, maka ya akan diyakini semuanya, oh yang ngomong itu cucu Nabi ya mesti bener ya, nggak ada yang salah. Walaupun nggak sesuai dengan fakta sejarah ya mesti bener. Akhirnya seperti itu nanti. Tidak hanya makam sejarah yang dimakamkan ya, organisasi pun dirampas. Intinya kita kembali pada rumah global. Rumah besar bangsa Indonesia itu adalah milik Tarim. Kembalikan ke rumah besar ini. Kalau rumah besar ini sudah diakui sepihak Jawa Bintu Tarim, maka semuanya akan ikut.
tak tersisa nanti. Saya nanti kalau meninggal dunia, ya, setelah 20 tahun mungkin saya akan diakui menjadi Al-Habib Muhammad Nur Ihya As-Salafi Al-Abbas. Dirubah sejarah saya kalau kita diam saja. Oleh sebab itu doanya Dr. Sugeng Sugiharto, kiai-kiai muda sekarang jangan mati dulu. Nanti kalau mati duluan dihabibkan semua. Bener, leres jenengan nggih. Dr. Sugeng Sugiharto, walaupun beliau itu ahli DNA, tapi agama pun ya sebenarnya beliau menguasai dari sudut pandang sufi. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita mendengar ceramah-ceramah habaib seperti ini. Semuanya, semuanya. Saya nggak bisa milih. Oh itu oknum, nggak ada oknum. Oknum itu 1, 2, sampai 10 lah itu oknum. Lah kalau ya mayoritas 90% itu bukan oknum. Hanya 1% atau 2% lah ya yang benar-benar lurus dan jujur dalam menyampaikan isi ceramahnya ke hadapan umat ini. Atas dasar rasa terima kasihnya mereka terhadap bangsa ini. Diterima baik, hidup bersama berdampingan di negeri yang melimpah ruah kaya raya ini. Tapi sebagian besarnya enggak. Malah justru dikasih hati ngerogoh rempelo. Bahasa Jawanya seperti itu. Jadi kembali kepada materi ngaji malam hari ini, yakni apa yang dikatakan oleh Habib Hussein Ba'akil Tuban itu 100% salah. Siapa yang menyalahkan? Sejarah, bukan saya. Sejarah. Coba cari sejarah singkat berdirinya Muhammadiyah. Cari sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama. Nggak ada. Tercantum nama-nama habaib yang merestui. Tanpa restu habaib, NU nggak bisa berdiri. Muhammadiyah nggak bisa berdiri. Nggak ada sejarah itu. Nggak ada. Mungkin, yaitu tadi, mungkin Habib Hussein Ba'akil ini gurunya atau megurunya ke Tarim sana, mungkin lah ya. Kalau megurunya ke orang Indonesia, ke kiai ya, nggak akan ya memahami seperti ini. Pemahaman yang salah terus diulang-ulang akan menjadi seakan-akan sebuah kebenaran. Kebatilan yang dipropagandakan, diulang terus-menerus masif, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Di 50 tahun yang akan datang akan dicatat oleh penulis abad ini, lalu akan dibukukan. Terus disalin, dipindah ulang, ditulis ulang oleh tokoh-tokoh yang akan datang dan akan menjadi sebuah kebenaran, seperti halnya kebenaran silsilah nasab Ba'alawi sampai yang kita ributkan sekarang ini. Dulunya ya mereka Habib Ba'alawi mulai merintis perjuangannya itu sejak Habib Abdurrahman As-Segaf. Diteruskan lagi oleh Habib Abu Bakar Al-Idrus, terus Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, lalu saudaranya lagi yakni Ali bin Abu Bakar As-Segaf, As-Sakron As-Segaf itu. Yang mana ketika memahami silsilah leluhur mereka, kok ada generasi orang-orang yang hijrah dari Irak, yakni leluhurnya Bani Al-Ahdal, leluhurnya Bani Kudaimi, lalu nyampoknya itu di situ. Leluhurnya Bani Ahdal yang terkenal dengan nama Syekh Muhammad bin Sulaiman, itu wafatnya tahun 540 Hijriah. 540 Hijriah. Nggak sinkron dengan sejarah yang dibuat oleh Ba'alawi, Nasabah, dan mu'arikhnya internal mereka, hijrahnya tahun 317 Hijriah. Dari Basrah, Madinah,
Mekah, Hadramaut. Nggak sinkron. Lalu menyocok-nyocokkan ini, tapi tetap ada kebocoran, titik kelemahan di dalamnya, yakni Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal wafatnya ternyata 540. Jika hijrahnya Imam Ahmad Al-Aba itu 540 atau 530 lah ya, bukan 317, maka masih sedikit sinkron. Nanti sampai ke Imam Ali Kholik Kisam yang wafat tahun 729 Hijriah. Tetapi ini diolor mundur supaya lebih terlihat teratur, kelihatan benernya, lalu dituakan. Begitu juga dari Salim bin Abdullah Al-Qudaimi yang menempati Surdut dan Siham dua-duanya ini, Ahdal dan Qudaimi. Lalu yang dari Luhur Ba'alawi menempati arah timur provinsi Hadrami sekarang ini. Jadi nempelnya itu di Al-Ahdal. Al-Ahdal sendiri ini juga bermasalah dalam silsilah nasabnya. Katanya disampaikan oleh Syekh Bahauddin Al-Jundi atau Al-Janadi dalam As-Suluknya itu disebutkan bahwa Bani Al-Ahdal ini juga termasuk Syarif Al-Husaini, keturunan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata setelah saya cek berkali-kali dalam kitab-kitab nasab dan sejarah bahwa Musa Al-Kazim itu tidak memiliki anak yang bernama Aun. Aunnya ini titik kosong, nggak ada nama Aun. Maka gagallah Bani Al-Ahdal ini untuk menyambungkan kesyarifannya ke Husaini. Begitu juga Al-Qudaimi. Jadi jika Ba'alawi, Bani Ahdal, Bani Qudaimi ini sepaket sepupu, berarti kan kakeknya sama. Berarti kalau sama ya gagal semuanya. Lalu mundur ke belakang sampai ke keturunannya Ubaidillah yang 3, Alwi, Basri, dan Jadid ini. Sama-sama dicantoli lalu diinggirotkan. Bak benalu yang menempel pada syajarah tubuh pohon pokok utamanya. Dan bahkan jika kita teliti lebih lanjut lagi bahwa makamnya Imam Alwi itu pun ya baru ditemukan hampir 700 tahun setelah meninggalnya. Makamnya Basri dan Jadid pun tak ditemukan sampai sekarang ini. Toh itu kalau ada hanya sekedar petilasan atau monumen kenangan. Sama seperti makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu juga bukan makam asli tetapi monumen atau petilasan. Bahkan makamnya Imam Ubaidillah yang wafat 383 Hijriah itu juga simpang siur, ada di Bor atau ada di Sumal atau Sumul. Masih belum bisa dipastikan, padahal seorang tokoh, seorang imam ya, yang al-bari ya, al-alim, al-allamah, al-wali, al-mujtahid ya, harusnya bukti-bukti peninggalan yang berupa makam leluhurnya itu jelas. Lah ini tidak jelas semua itu. Tidak jelas semua. Dibikin baru ya bisa juga. Wong makam, wong saya bikin makam ya bisa. Sama persis perilaku seperti ini ditiru oleh para habib yang ada di negeri kita. Yakni dengan cara merubah sejarah, ya, merubah makbaroh, ya, merubah apa saja yang perlu dirubah. Wong jelas yang Khol Habib Al-Habsyi Ali Al-Habsyi Solo itu 800 juta pengunjung, tulisannya 800 juta. Kok bisa ya? Sekelas penerbit ya, dan staf pejabat
sensus yang ada kok bisa ya, kena ya. Kekuatan apa ya, sihirnya apa? Itu kadang-kadang itu heran saya. Sangat-sangat heran saya itu. Jadi ini yang perlu kita waspadai bersama, bahwa tujuan utama memang ada 30 kata mutiara yang disampaikan oleh Habib Alwi Al-Haddad, ya, termasuk bagian dari pendiri Rabithah Alawiyah, memang benar-benar telah merasui ya memori para Habib Alawi. Ini kami dapatkan, ini termasuk rahasia ini ya. Di antaranya adalah jika seorang Alawi menentang para pendahulunya, maka ia kehilangan akhlak yang bagus dan perbuatan yang baik. Jadi tetap dipertahankan tradisi menutupi kesalahan seakan-akan sebuah kebenaran itu diulang terus dilakukan gitu. Ya. Jika saja kaum Alawin tidak berpegang teguh dengan pegangan kafaah, maka sudah jatuh akhlak mereka sejak dahulu. Nah ini berbahaya. Kekayaan alam kaum Alawin di Jawa akan kembali menjadi kemiskinan yang parah dan bercerai-berai selama mereka tidak memelihara pagar agama dan akhlak dan tidak tumbuh tolong-menolong di antara kelompok mereka. Bukan seluruh bangsa Indonesia. Di antara kelompok mereka sendiri. Eksklusif, internal mereka. Jika seorang Alawi bercampur dengan orang dusun, ia akan menjadi beku dan membatu. Dan jika ia terlalu bercampur dengan orang-orang umum, maka ia akan menjadi terlalu longgar, sehingga tak dapat menjadi kokoh dengan kaumnya. Ini saya punya. Ini sebagian kiai-kiai banyak yang minta, tapi yang saya kasih cuma orang-orang tertentu saja. Karena ingin bukti ya, saya bisa membuktikannya. Jadi untuk kalangan mereka, nggak ada untungnya kita. Katanya tadi, Allahu Akbar, Bung Tomo itu dari Habib. Mana Habib yang berjuang, arek-arek Surabaya, didukung arek Madura, arek Malang, arek Jombang, arek Cirebon, arek Jawa Tengah, melawan Inggris, Nica, Gurkha, sampai mati ribuan, omah dibakar, ngungsi ke Krian, gak karu-karuan, orang no Habibe. Saya orang Surabaya, karena Habibe. Turun Allah Habib ngapusi plan. Lah Allah Akbar Bung ya Islam. Bung ya Islam. Pejuang, meguru ya kiai-kiai, Kiai Ndresmo, Kiai Bangkalan, Kiai Sampang, Kiai Jombang, Nganjuk, Kiai Suruan, Pasuruan, Kiai Gresik, Kiai Darjo, ya, Nganjuk dan sekitarnya, Madiun dan sekitarnya. Diklaim Allah Akbar kong Habib. Iya toh ini. Lah Komarudin, ya, serangan umum 11 Maret. Yogyakarta, Monumen Tugu, Jogja kembali itu, Komarudin itu, Allah Akbar, ya pada itu, Komarudin ini koncone Pak Harto, tapi melarat. Gara-gara apa? Sekti Mundraguna, gak kebal peluru, ya, tapi sakno, ya, akhirnya, ya terlunta-lunta dalam arti ekonominya, ya, karirnya itu enggak sampai naik, ya. Komarudin itu. Dulu itu ada film Janur Kuning gitu kan, Janur Kuning itu Pak Harto, ada Pak Harto di situ. Jadi begitu, orang yang paling ragu terhadap gerakannya diberkahi ini atau Ar-Rabithah Alawiyah adalah orang yang bakhil, orang yang hina dan orang yang mengaku-ngaku. Sedangkan orang yang paling percaya dengan gerakan ini adalah semua yang mulia jiwanya, murah hatinya dan tinggi cita-citanya. Doktrinnya. Percayalah bahwa kalian adalah kaum yang tertinggi. Ini doktrinnya harus dihapus. Ini sama dengan doktrin Yahudi. Ketika memasuki tanah suci Palestina, merampas hak-hak warga asli Palestina. Ya, seperti ini. Percayalah bahwa kalian adalah kaum yang tertinggi. Jadi Pak Alawi, Habib kaum yang tertinggi. Ini didoktrinkan kepada anak cucunya,
mereka. Mulai kecil sudah harus dianggap sebagai anak emas, anak raja di raja. Oleh sebab itu saya kan pernah berkata, sejak sekarang para habaib tolong jangan lagi doktrin seperti ini terhadap anak cucu kalian. Mulai belum lahir itu sudah diplok-plok, nak, kamu bukan cucu Nabi, nak, kamu bukan cucu Nabi, harus gitu, nggak boleh, nak, kamu darah Nabi, cucu Nabi, ahli bait Nabi, nak, kamu tuh orang suci, orang mulia. Jangan. Kalau mau mendoakan pada waktu usia 4 bulan kehamilan, ya doakan, nak, kamu itu manusia biasa, nak. Kamu tidak akan mulia jika kamu tidak berusaha dan berdoa, berbuat kebaikan dan bertakwa. Gitu loh. Jangan gini, percayalah bahwa kalian adalah kaum yang tertinggi. Niscaya kalian akan benar-benar demikian. Keyakinan, membangun sugesti, keyakinan internal mereka seperti ini. Siapa yang ragu dengan keberhasilan gerakan yang diberkahi ini, berarti ia telah tenggelam dalam persangkaan yang buruk terhadap Allah, Rasulnya, dan para pendahulu kita yang saleh. Jadi ini sangat-sangat, ini loh. Seorang Alawi tidak akan selamat dari siksa Allah jika telinganya tuli dari teriakan anak yatim Ahlul Bait di negeri ini. Anak yatim Ahlul Bait loh ya, bukan anak yatim seluruh rakyat Indonesia, bukan, khusus anak yatim Ahlul Bait. Pertama kali Rabitatul Alawiyah kan mempunyai badan otonom Darul Aitam ya, yang dikelola oleh Rabitatul Alawiyah di Jakarta itu. Ya, kalau saya ini semua tidak peduli dari Madura, dari Jawa, dari Bugis, dari semua umat manusia, bukan khusus untuk Ba'alawi saja. Jadi ini sekelumit tentang doktrin ya Rabitatul Alawiyah, 30 butir atau poin yang saya bacakan beberapa poinnya saja. Kalau saya baca semua, ngeri, betul-betul ngeri lah. Inilah kenapa kok mereka sampai sekarang ini terus ya getol merubah sejarah bangsa ini. Gara-gara ini, mulai dari doktrin ini pertama kali. Doktrin ini berbahaya. Jadi ingin merubah berdirinya Muhammadiyah. Ya, itu atas restu ya dari Habib Rabitatul Alawiyah. Rabitatul Alawiyah itu berdirinya tahun 1928 tanggal 27 Desember. Muhammadiyah berdirinya itu tanggal 18 November 1912. Nahdlatul Ulama berdirinya tanggal 31 Januari 1926. Kok iso lebih duluan 1928 itu loh. Cobalah dipikir bareng-bareng lah, masuk apa enggak? Jelas-jelas enggak masuk. Tidak masuk akal ya. Kecuali orang yang tidak berakal ya akan menerima saja. Ya iya beneran, cucu Nabi bener kabeh, nggak ada yang salah, maksum. Nah, baru-baru ini kan ada seorang kiai ya, seorang buya ya dari Sunda itu mengatakan damai saja, kita ini damai aja, sama dengan anggaplah ini pro kontra doa kunut itu loh ya. Ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang ketika sholat membaca Fatihah jahar dan sir ya seperti disamakan seperti itu, nggak bisa. Sama dengan al halal bayinun wal haram itu bayinun, jelas, yang salah ya salah, yang benar yang benar, bainal haq wal batil sudah jelas, nggak bisa diajak kompromi. Sama dengan kalau saya kompromi dengan Habib Alawi menerima husnul dzon silsilah nasab mereka, berarti saya melukai kesucian nasab Nabi dan keturunannya yang asli. Dan saya mengorbankan seluruh rakyat Indonesia ini. Kong kali kong, ta'awun bukan alal bir wa taqwa, tapi ta'awun alal ismi wal udwan. Bahaya, sangat berbahaya. Jadi seandainya terjadi konfrontasi bagi-bagi bener lah ya istilahnya, bukan konfrontasi tapi toleransi ya. Habib Alawi bener, golongannya kayak Haji Madudun Usman bener, bener kabeh, nggak bisa, tetap nggak bisa. Ini bainal haq wal batil, nggak bisa.
syubhat itu akan jatuh ke perkara yang dilarang atau haram. Al halal bayyinun wal haram juga bayyinun. Kama bainahuma mustabihatun, itu nggak bisa. Jadi tetap harus kekeh kita. Berdasarkan apa? Data ilmiah yang ada. Bahwa nasab ta'alawi itu tertolak secara data ilmiah, dan saya bertanggung jawab dunia dan akhirat secara ilmiah. Bahwa Habaib Alawi itu bukanlah dzurriyyah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada kesempatan 1%, yakni untuk membuktikan ya kebenaran pengakuan mereka dengan cara tes DNA itu. Kalau itu mereka tidak lakukan, maka takut karena salah, berani karena benar. Jadi kalau takut, ya nanti suatu saat program pemerintah yang berjalan, yakni mungkin acara donor darah, ya. Nanti diambil semua tanpa diketahui oleh mereka, sama seperti waktu corona, yakni kita vaksin bersama, ya, dipaksa harus vaksin, gitu. Nanti sambil diambil sampel darahnya lalu dites, itu dengan cara yang paksa. Ya, jadi nanti bisa ketahuan semua. Apa sih takutnya? Itu kalau benar itu tadi, takut karena salah, benar karena berani karena benar. Saudara-saudariku semuanya, selanjutnya kami akan berkomunikasi dengan panjenengan dua arah supaya lebih terarah. Maksudnya kemarin itu ada yang sempat mengingatkan saya waktu saya live di luar kota, yakni tentang afala tubsirun itu. Pertama kali saya tidak sengaja afala ta'qilun, tetapi alhamdulillah memang yang benar itu ayat 20 surat Az-Zariyat. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan apa yang ada di bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang meyakininya, yang yakin seyakin-yakinnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga di dalam tubuh kalian, ya, termasuk ini sidik jari, rajah tangan, tubuh ini, gambaran wajah kita dan seluruh tubuh, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, ada DNA. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kenapa kalian tidak mengaktifkan basirah kalian? Ayo coba lihatlah dengan penglihatan hati, ya, basirah ini. Insya Allah nanti akan ketemu. Oh, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dimulai dari wa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Mungkin demikian, nggih. Pak Garuda Sakti. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama atas saran dan restu dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura, leres. Mulai dari tongkat, tasbih, tidak hanya Syekhona Khalil Bangkalan saja, ya banyak ulama-ulama sepuh kita dulu. Tetapi yang terkenal memang karena Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu gurunya adalah Syekhona Khalil. Begitu juga Pak Yai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, waktu itu masih remaja. Itu ya guru beliau adalah Syekhona Khalil Bangkalan. Lah Mbah Khalil Bangkalan itu dibasaibankan. Dibasaibankan, padahal enggak. Garuda Sakti. Kiai Haji Raden Hasyim Asy'ari berguru kepada Syekhona Khalil. Nggih. Bu Zain Zeta. Assalam Kiai. Sejarah adalah jejak masa lalu yang sudah tertulis dan tidak bisa diubah dengan cara apapun. Rabitatul Alawiyah berusaha membelokkan dan mengubah sejarah tersebut, sejatinya sedang menjatuhkan diri dalam kebodohan dan kedunguan. Ini leres. Sejarah itu sudah ada pakemnya, sudah tertulis. Toh kalau ada yang merubah itu akan kelihatan, akan ditampilkan oleh Allah setiap generasi untuk meluruskan.
Ratusan tahun ini, abad 20 yang lalu, kita diam. Ternyata abad 21 ini mulai tumbuh manusia-manusia yang terlahir baru, termasuk kiai-kiai muda. Rata-rata pejuang-pejuang pelurusan nasab ini yang kiai-kiai muda ya. Didukung oleh seluruh Duriyah Wali Songo dan semuanya dari keraton, kesultanan, ya, kanoman, kasepuhan, paku alaman, mangkunegaran, dan lain-lain. Semua bangkit untuk meluruskan. Toh kalau ada yang melawan kita, ya berarti perlu untuk didudukkan bersama. Ayo adu data kita. Tidak akan ada data. Pasti buletnya data mereka itu pasti mentok-mentoknya abad 9 Hijriah. Abad 87, 6, 5, 4 nggak akan bisa ditemukan. Terputus 650 tahun. Menurut Kiai Haji Maduddin Utsman 550 tahun. Kenapa saya 650 tahun? Karena saya berdasarkan pencantuman nama Alwi secara resmi itu ada dalam kitab Tuhfatut Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib karya Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani yang wafat tahun 996 Hijriah abad 10. Baru 650 tahun resmi Alwi bin Ubaidillah ini dicantumkan. Kalau di dalam kitab An-Nafah Al-Ambariyah ini membingungkan. Karena Alu Abi Alawi itu justru anaknya Jadid. Anaknya Jadid. Jadi Bani Alawi itu justru anaknya Jadid, tidak pernah ada di dalam kitab As-Suluk, di dalam kitab Tuhfatuz Zaman, di dalam kitab Tabaqatul Khawas, ya, yang menyebutkan bahwa Jadid itu mempunyai saudara yang bernama Alwi ataupun Basri. Tidak ada. Baru setelah mulai dirintis oleh 3 serangkai, Abdurrahman Al-Khatib, Ali bin Abu Bakar As-Sakron, Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamro, ya, baru ada nama-nama ini. Membingungkan sejarawan, ya. Bahkan nasabah dan mu'arikhin semua bisa tertipu, ya. Sekelas, ya mohon maaf, ya, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani saja bisa kena prank. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Oke, berikutnya. Nileres Bu Zain Zita, nggih. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai. Kiai Lutfi Basori itu ngaku-ngaku sebagai murid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu memang murid asli atau cuma klaim? Seperti Nur Hasan Ubaidah mengaku muridnya Syekh Umar Hamdan dan Syekh Abdus Somad Abdul Dohir. Nggih. Kelihatannya leres nggih Pak Pamungkas Pramana. Beliau Kiai Haji Lutfi Basori bin Kiai Haji Alwi, Kiai Alwi Murtaldo, Kiai Haji Basori Alwi Murtaldo. Memang pernah mondok dan ketemu dengan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bukan Alwi Al-Malikinya, Sayyid Muhammadnya, Al-Hasani. Mungkin Kiai Haji Lutfi Basori belum bisa membedakan mana Habib, mana Sayyid, mana Syarif. Mungkin Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki saja itu ya Habib. Mungkin seperti itu. Beliau mungkin alhamdulillah sudah melihat video kami dan mungkin untuk tambah ngaji lagi. Laras Pak Pamungkas Pramana pernah mengguru beberapa 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun. Memang murid beliau. Tapi tidak seperti klaimnya Madigol. Madigol itu siapa? Nur Hasan Al-Ubaidah, Lubis, luar biasa. Pendiri Darul Hadis Islam Jamaah atau LDI Lemkari Yakari. Kalau ini saya kurang percaya, karena beliau juga selalu berbohong, klaim-klaim sepihak. Pernah menjadi mufti di Mekah, pernah ngimami Masjidil Haram, ya pernah. Ya saya misalkan tak kasih contoh ya, saya bawa jamaah umroh dari Surabaya 100 orang, lalu sampai di sana pas malam hari tak ajak jamaah bersama, ayo jamaah ayo sholat hajat bersama aku sing imami, ayo ya nggih monggo. Allah Akbar, pas di hadapan Ka'bah, bukan imam resmi sholat rawatib Masjidil Haram, bukan, tapi ini sholat hajat malam hari. Hajatnya supaya bangsa Indonesia makmur, mahrifah, wah jinawi, pinjol kabeh ilang sama negeri iki. Koruptor-koruptor tembak mati misalkan, gitu, seperti itu. Saya menjadi imam.
Lalu saya pulang lagi ke Surabaya. Saya cerita ke orang-orang, hadirin dan hadirat semua, saya demi Allah pernah menjadi imam di Masjidil Haram Mekah. Ya bener, saya jadi imam. Imamnya siapa? Imamnya sama aku dewe. Sama seperti itulah yang dilakukan oleh Nur Hasan Al-Ubaidah. Ayahnya Syekh Abdul Zahir. Ayahnya, berarti mbahnya ya, cucunya lagi ya, sekarang Abdul Aziz Sultan Aulia. Ya. Kenapa kok Ustadz Ihya berani menyampaikan seperti ini di muka umum? Nggak takut sama LDI? LDI itu semua sudah dikunci. Anggotanya itu bagai katak dalam tempurung, dilarang untuk mendengarkan ceramah-ceramah di luar sana. Karena Ustadz Nur Ihya itu ilmunya nggak mangkul, nggak termasuk orang dalam kita, itu palsu semua. Sudah dikunci. Doktrin, sugesti, surga milik sendiri, semua jenengan dan saya ini neraka semua, sesat semua. itu akhirnya Pak Nur Hasan Al-Ubaidah itu kan memiliki anak bernama Syekh Abdul Zahir. Abdul Somad Abdul Zahir. Abdul Zahir itu anaknya lagi punya anak yang bernama Abdul Aziz Sultan Aulia. Sekarang ini. Nih, berikutnya Pak Awan Juri. Habib Hussein Ja'far Al-Khador ngaku hasil tes DNA-nya 47% Inggris, 33% Perancis, 10% Rusia, dan 10% rahasia. Jangan-jangan yang dirahasiakan gen Yahudi Askenazi. Tapi kalau ini Pak Awan Juri, saya belum berani memastikan loh. Karena ini saya teliti, ini bukan berasal resmi dari Habib Hussein Ja'far Al-Khador sendiri. Entah ini buatan TikTok ya, yang bisa diedit atau bagaimana. Jadi saya tidak akan menampilkan informasi yang belum saya ketahui. Mohon maaf nih, tapi saya baca, tetap saya baca. Nih, ayo kita cari lagi informasinya. Nih, Pak Khairul Muzamil, terus nih sami-sami. Pak Budi Susilo Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut hadir Kiai. Nih, monggo. Di Lumajang, nih, monggo Pak Budi Susilo. Nih, ayo berjuang bersama, nih, di Lumajang sono, nih, sakno, nih, guru-guru ngaji di desa-desa itu, nih, kita selamatkan bersama. Pak Mas Anom, assalamualaikum. Ya. Bagaimanapun kontroversi voice note Gus Zaini, beliau tetap orang alim yang layak dihormati dan dihargai ilmunya. Apa pendapat Yai terhadap orang yang membuli Gus Zaini berlebihan? Nah, ini si malakama. Saya tetap berada di tengah untuk mendamaikan antar kedua saudara yang bertikai. Saya mengharap Gus Zaini Karim untuk berada di posisi yang benar, walaupun secara profesional YouTuber itu mencari duit ya dengan proposal, tetapi carilah dengan jalan yang halal, halalan dan thayyiban. Jangan halalan saja tapi tidak thayyiban gitu loh. Kalau dengan cara kita ngadok kan ya nggak thayyiban, halal tapi nggak thayyiban. Ya memang kita jujur ya bahwa YouTuber itu dibayar oleh YouTube. Ya, dibayar oleh YouTube. Tapi untuk mengembangkan penghasilan ya harus dengan cara profesional ya, kirim proposal itu. Tetapi kalau benar itu nggak apa-apa. Yang panjenengan bela itu kan nggak benar. Bukan benar, tidak benar versi saya, tidak. Tapi sesuai dengan data. 2,5 tahun berjalan, belum ada yang berani menemukan dan bisa menemukan ya kitab sejarah dan nasab yang primer ataupun mendekati. Jadi mentok-mentoknya itu abad 9, 10, 11, 12, mulai kuatnya itu 11, mulai Masyra'ur Rawi itu 11. Abu Bakar Asyili itu berdasarkan Al-Ghuror juga. Al-Ghuror berdasarkan kitab As-Sulub, berdasarkan kitab Burqah As-Sulub. Burqah juga berdasarkan Tuhfatul Zaman. Ya, hampir sama. Sudah dapat kita baca, polanya itu dapat kita baca. Begitu, Jadi pendapat saya ya tetap kita mendamaikan dua saudara yang berseteru ini. Jangan saling membuli, jangan saling menghujat lah. Ayo coba kita juga ngerem ya kata-kata. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kang Mas Yusuf Mars pada Suka TV jika saya menyinggung perasaan panjenengan ya, masalah internal, maksudnya nggak masalah. Pada Suka itu kan bahasa Sunda, podo suko ya, jadi podo suko, podo seneng di daerah
Jawa Barat sana itu ada daerah podo suku, pada suka. Jadi saya tidak berniat untuk semakin membuat suasana tambah keruh, karena itu tidak esensi dari perjuangan ini, bukan tujuan utama kita. Ini termasuk Gus Zaini Karim dengan Gus Fuad, ayo damai bersama. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Jadi tolong kawan-kawan yang kontra Gus Zaini ya agak ngerim sedikit lah ya. Nanti jangan sampai sana Gus Zaini nggak ada yang bela. Yang bela itu ya siapa sekarang? Kalau nggak dibayar nggak mau bela. Kalau kita kan nggak ada yang bayar, tetap membela yang benar. Begitu Mas Anom, sementara begitu tetap damai, jangan berlebihan. Pak Sutresno Bambang, semua Habib kalau ceramahnya mengunggulkan keluarganya, kalau di Myanmar sudah diusir nggak mau pergi, diberondong peluru. Myanmar, Pak Sutresno Bambang, ini kan Rohingya lah, Pak Sutresno Bambang. Kereta cepat, sehat-sehat selalu Pak Kiai, live-nya berbarengan dengan Gus Jazuli, bareng Gus Jazuli, bareng Tapi alhamdulillah sama-sama gantian ngikuti sana sini atau barengan gantian. Gus Jazuli, mohon diterangkan hukum musik, soalnya lagi rame Ustadz Adi Hidayat soal ayat musik, terima kasih. Nah, ini akan kita bahas khusus aja Pak Kereta Cepat. Kita akan hadirkan 2 kitab, Ihya Ulumuddin dan kitab Fikih Madzhabul Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jazairi. Nanti akan kita bahas supaya khusus ya, fokus berdasarkan kitabnya gitu loh. Kitab Ihya Ulumuddin. Kalau untuk Fikih Madzhabul Arba'ahnya itu juz 5, halaman sekitar 55-an. Masalah nyanyian dan juga alat-alat musik, suara perempuan itu apakah termasuk aurat atau tidak, nyanyian dari laki-laki yang tidak menimbulkan syahwat itu bagaimana, nanti ada bahasan nanti kita bahas khusus Pak Kereta Cepat. Intinya ya, ini garis besarnya bahwa menurut ulama pakar fikih mayoritas memang haram. Kalau ulama ahli tasawuf ada yang memperbolehkan, karena intinya adalah bahwa di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi itu tidak ada keterangan yang sharih, jelas dan pasti, qot'i, yang mengharamkan nyanyian atau nyanyi-nyanyi dan musik-musikan itu. Dalam istilah usul itu kan al-aslu baqa'u makana ala makana ya. Muamalah semua itu kan halal, kecuali jika ada nas yang mengharamkan, kan begitu. Kembalikan ke asal saja. Nah, nanti juga bisa dilihat dari outputnya bermusik dan bernyanyi itu. Jangan diharamkan musik dan nyanyiannya, tapi haramkanlah eksternalnya. Apa? Ya mungkin minuman keras atau ikhtilat bainar rijal wan nisa misalkan, ya, atau tauronis syahwah misalkan, itu kan bahasan lain, jangan disangkut pautkan. Karena apa? Suara alam, suara burung, ya, nanti akan ikut diharamkan semua. Semua kan berpotensi untuk meningkatkan dan memancing keluarnya hormon kebahagiaan. Di surga, saya kan sudah pernah mengatakan, surga itu ada 2, hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Jangan salah paham loh ya. Kalau kita sudah dikasih oleh Allah yang namanya surga dunia, itu ada aturannya. Aturannya ya ada buku panduannya, Quran, hadis, bisa ijma dan qiyas itu. Nah, toh kalau ada aturan yang pasti, misalkan daging, makan daging babi itu jelas haram, ini jelas ada panduannya. Umat Islam, ya. Tapi kalau umat non-Muslim, ya halal. Umat non-Muslim kok, nggak ada hukumnya. Gitu. Nah, semua mempunyai bagian tersendiri dalam merasakan hormon kebahagiaan masing-masing. Nggak bisa dipaitu, nggak bisa dipaitu. Nah, manusia pun berperan tidak sama perannya. Misalkan ada peran bagian mufti, tukang ceramah, ya jangan joget-jogetan, tukang ceramah kok joget-jogetan, piye nanti didelok karo jamaah lah ngisi-ngisi.
Walaupun itu sekelas Zafinan, nah, kalau nyanyian itu kan nyanyian yang tidak mengundang syahwat kan ya nggak masalah. Syair sama tagoni itu beda. Nanti disamakan Ustadz Adi Hidayat dengan surat Asy-Syu'ara itu beda nanti jadi beda. Nanti kita bahas lagi Pak Kereta cepat insya Allah. Nah, garis besarnya seperti itu. Jadi dapat kita temukan dalam kitab-kitab tasawuf termasuk kitab Ihya Ulumuddin dan di dalam kitab tafsir Madzhabul Arba'ah kitab fikih karya Abdurrahman Al-Jazairi. Insya Allah seperti itu. Jadi asalkan untuk sekedar hiburan ya, untuk kesenangan, tidak dengan lahan yang berlebihan, tidak dengan cara tauronis syahwah, tidak ikhtilat yang membahayakan, maka ya nggak apa-apa, namanya orang senang. Jangan melarang orang senang ya, asalkan tidak berlebihan dan mengganggu kepentingan orang lain di sekitarnya. Jadi kita harus hidup cerdas di zaman modern sekarang ini, bagaikan kita memahami bumi datar atau bumi bulat, sama seperti itu. Pusat tata surya kita itu sebenarnya adalah syams atau matahari, bukan bumi. Dulu kita memahami pusat tata surya adalah bumi. Kita dulu memahami bahwa bumi ini datar. Sekarang ternyata bumi ini bulat, agak lonjong sedikit. Karena dengan penemu globe itu kan ya, dari kalangan ilmuwan muslim Al-Idrisi itu, globe ini yang menemukan ini itu muslim ini. Ini muslim yang menemukan ini. Globe ini muslim, Al-Idrisi namanya. Ini. Jadi ternyata bumi itu bulat, dulu itu bumi itu datar. Ayatnya jelas menerangkan datar kok. Nanti engkel-engkelan gitu. Ya, sama seperti itu, sama seperti itu. Jadi kembalikan kan al-aslu baqa'u makana ala makana. Kembalikan ke asalnya. Karena manusia itu butuh hiburan. Orang senang itu bermacam-macam jalannya. Ada hormon testosteron, ada hormon dopamin, ada hormon-hormon spiritual yang lain. Gitu. Pak Posisi Santri, viral silsilah pengasuh Ponpes Sidogiri dipertanyakan Habib Taufik As-Sakhof ketersambungan dengan Said Sulaiman yang bukan Ba'alawi. Sebenarnya bagaimana sejarah silsilah Sidogiri ini? Salam sehat untuk Kiai sekeluarga, nggih Pak Posisi Santri. Sudah pernah kami bahas pada waktu kami berkelana langsung meneliti ke makam Said Sulaiman Manjilan Mojo Agung Jombang yang sudah diba'alawikan menjadi markabah Syaiban. Basyaiban itu jelas Ba'alawi, padahal salah tentang. Said Sulaiman itu bukan Basyaiban, tapi Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani. Hampir sama seperti silsilahnya Said Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani. Hampir sama. Jadi masuknya ke Mbah Sunan Giri. Atau sebagian masuk ke Al-Qadri. Sayyid Abdurrahman Al-Qadri, menantunya Mbah Sunan Gunung Jati. Karena dalam sejarah Mbah Sunan Gunung Jati tidak pernah memiliki menantu yang bernama Abdurrahman Basyaiban, tidak pernah. Jadi ada 4 ya alasan kenapa Said Sulaiman Mojagung itu bukan Ba'alawi. Karena yang pertama sudah diesbat juga oleh Nakobatul Ashraf Internasional, Irak, Suriah, Turki, dan Maroko. Ketika ke Basyaiban gagal, nggak bisa. Oleh sebab itu, Romo Yai Fuad Sidogiri tegas beliau ketika 3 orang ponakannya itu mau mendektenya. Ya, beliau menolak. Proses untuk diisbat oleh Nakobatul Ashraf itu juga tidak gampang, perlu waktu berbulan-bulan, 6 bulan. Gagal balik lagi, gagal balik lagi, gagal balik lagi. Tapi tiba-tiba diakui menjadi Ba'alawi. Dulu pernah ada Bahsul Masail Kubro di Sidogiri, tetapi itu dulu. Sebelum kitab-kitab nasab kita tampilkan semua. Sekarang sudah terbukti. Saya punya kitab nasab khusus untuk Tarikh Jumadil Kubro, saya punya. Nanti kita sinkronkan. Begitu. Jadi yang benar adalah Sidogiri itu keturunan dari Al-Qadiri, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Said Sulaiman
yang babat Ponpes Sidogiri Pasuruan itu, lalu menurunkan anak juga yang bernama Ali Al-Akbar yang menurunkan keturunan di Ndresmo, Surabaya, tersebar juga di Pekalongan dan Magelang. Sekaligus sebagian juga keluarga duriahnya yang ada di Pasuruan, Winongan. Jadi begitu. Kalau di Mojo Agung itu cuma meninggal di perjalanan pada waktu dipanggil oleh susuhunan ing Surakarta Hadiningrat. Jadi bukan di situ tempatnya, itu daripada dibawa kembali. Dulu kan nggak ada kereta, belum ada mobil, belum ada ambulan. Jadi langsung dimakamkan di Mancilan, Mojo Agung, Jombang itu. Jadi itu bukan Basaiban, tetapi Al-Qadiri, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Kailani, Al-Hasani, begitu nggih. Sebentar nggih, Pak Samanudi, nderek ngaos ya, selalu mengikuti pengausanipun panjenengan, semoga berkah, amin amin. Sami-sami kita ngaji bersama nggih Pak Samanudi, tolong ingatkan saya, tulis komentar atau nasihat untuk saya Pak Samanudi, sama-sama. Pak Muhib Desben, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KRT Jatidingrat, semoga Mbak tetap selalu sehat. Izin komen ya Nur. Itu kakek buyut kita juga dari dulu memahami NU. Kakek buyut kita asli Indonesia dari zaman Majapahit, memang begitu. Pemahaman kita dulu seperti itu, bahwa NU itu didirikan lebih duluan daripada Robitoh Alawiyah. Tapi oleh Habib Hussein Ba'akil malah dibalik, dibolak-balik sendiri sejarahnya. Jan Bagyur, kalau Balawi lagi kumat, nggak ada obat. Memang kadang-kadang orang itu kalau menomorsatukan alam bawah sadar ya, seakan-akan akal sehatnya itu tertutup berdasarkan keyakinan saja, mantep-mantepan gitu aja. Jadi kayak hanya sekedar dominan sugestinya, itu sugestinya, yakin mengandalkan power yang berupa keyakinannya itu. Jadi ini tidak dibenarkan, karena yakin itu sifatnya netral, yang bisa membedakan itu adalah akal. Jadi iman itu nggak cukup tanpa Islam gitu. Berikutnya, Pak Maheswara, Yai, di Kudus tepatnya di Gunung Rahtau ada petilasan mulai dari Iyang Semar sampai Anoman, juga ada Lokojoyo sampai Soekarno dan Soeharto. Katanya semoga tidak ketahuan Bani Habib Alawi, Pak Maheswara. Pak Maheswara ini asli Kudus, asli nama Gunung Muria itu adalah Gunung Retawu atau Rahtawu, darah yang mengalir seperti air yang deras lalu ditawu, dikuras. Itu ada di dalam lembah yang ada di tengah. Itu kan ada puncak-puncak, puncak Argowinangun, puncak macam kan di Gunung Muria itu. Jadi Gunung Lemuria atau Gunung Muryah, ya Muryah atau Lemuria itu Rahtawu dulunya. Jadi puncaknya ada puncak Rahtawu, puncak Argowinangun, macam-macam. Situ ada peninggalan, jejak peninggalan prasejarah. Mungkin sebagian pada waktu kerajaan Kaling ya berdiri, di situ ada bekas-bekas peradaban manusia kuno. Jika saya teliti sampai ke selatan itu ada gunungan Pati Ayam. Ketika terjadi gempa dahsyat, gunung api Rahtawu atau Muria meletus ya, dan diikuti dengan gempa yang melanda sekitaran pesisir pantai Selat Muria sekarang. Lalu diangkat ke atas sampai sekitar 200 meter dari permukaan air laut menjadi sebuah pegunungan yang membentang mulai dari Mejobo, Kudus, Perban sampai dengan Gembong, Pati, Jawa Tengah. Nah, itu Gunung Retawu. Nah, di sana ada peninggalan-peninggalan itulah. Semoga saja tidak ketemu sama Mbak Alawi. Nanti kalau ketemu Mbak Alawi ini diakui itu adalah peninggalan leluhurnya mereka. Leres panjenengan Pak Maheswara. Pak Maheswara, karena di Gunung Retawu petilasan itu setiap hari ramai pada ziarah dan berdoa. Sebenarnya kita ini kan kembali pada zaman leluhur kita dulu. Senengane itu menyatu dengan alam gitu. Ini ono makam gitu, ada tempat keramat, itu senengane ziarah itu. Ziarah itu macam-macam.
Tapi kalau ditanya itu ya cerdas, Mas. Saya ingin meminta kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam. Enggak meminta kepada pohon, tidak meminta kepada tempat ini, enggak. Tapi oleh para wali songo diarahkan gitu, agar jangan sampai ngiwonengen, ya, harus fokus bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Toh kalau sekarang masih ada perilaku seperti itu ya tetap diarahkan. Jangan sampai justru ingin menyatu dengan alam, jadinya malah justru meminta dengan alam. Itu yang tidak boleh. Nggih. Berikutnya, kalau ketahuan Habib Ba'alawi bisa berikutnya, Pak Yom Naza, isu dan persoalan di negeri ini begitu kompleks sehingga masyarakat tak menyadari adanya ancaman serius berupa pemalsuan silsilah sejarah dan leluhur. Terima kasih Kiai Nur Iya, PWI LS sudah membuat kita aware. Nggih. Terus dukungannya Pak Yom Naza. Memang bahaya jika hegemoni para habib di Indonesia ini tidak di-cut, ya, pada saat ini nanti dimanfaatkan oleh negara Amerika, Yahudi, bahkan China untuk mengendalikan kita. Karena apa? Umat ini sudah dipegang kepalanya oleh mereka, oleh Habib Ba'alawi ini. Ini berbahaya. Ini permainan intelijen kelas dunia. Bahaya. Karena apa? Nanti kalau Habib Ba'alawi disogok, ya, untuk mengendalikan seluruh umat manusia se-Indonesia, ya mesti manut-manut baik, dibiayai pun berapa. Yang penting semuanya harus dalam genggaman yang namanya the world order ini. Penguasa dunia alias Dajjal kelas internasional. Ini ya sangat berbahaya. Korbannya adalah anak cucu kita. Bahaya, nih, bangsa dan negara kita taruhannya. Nih, begitu, nih, Pak Karsono bin Yadi. Ngeyel silahkan, tapi sebagai masyarakat kami tetap percaya sejarah. Karena sebagai pencatat sejarah biasanya ditulis oleh orang yang menyaksikan dan mengalami sendiri suatu peristiwa pada zamannya. Nih, terus Pak Karsono bin Yadi. Pak Channel Ahmad, Trenggalek, Jawa Timur, Hadir Biaya, Trenggaleknya mana? Saya dulu itu pernah mondok di pesantren Trenggalek itu lebih dari 6 tahun. Kadang ada orang yang heran, ya, Pak ini kemana-mana, ya Pati, ya Surabaya. Umurnya berapa? Ada yang tanya, coba salam dari Surabaya untuk warga Trenggalek. Saya itu dulu pernah mondok juga di Trenggalek. Pondoknya itu namanya Pondok Kidul. Jajar Sumbergayam Durenan Trenggalek. Di sana itu pusatnya pondok-pondok bekas yang mendirikan itu pelarian dari tentara Pangeran Diponegoro. Di antaranya adalah Pondok Tengah Kamolan, Hidayatul Tulab Kamolan. Itu yang mendirikan juga pelarian dari tentaranya Pangeran Diponegoro. Kocar kacir Melayu ke arah timur. Ya. Perang Jawa selesai 1830 itu. Nah, kalau di Hidayatul Tulab Kamolan Pondok Tengah, nah, itu mengikuti kurikulum Pondok Ploso, Al-Falah Ploso. Tapi kalau yang Darussalam Sumbergayam ini kurikulumnya Lirboyo, karena alumni Lirboyo. Di situ pondok tertuanya adalah yang di Sumbergayam. Di situ dulu pejuang-pejuang gerilya lewatnya ya daerah timur sampai ke selatan Jawa Timur, alias melalui Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Wonogiri. Gerilyanya itu di situ dulu. Jadi pada waktu lari ya dari peperangan arek-arek Surabaya, sebagian juga pada kemana-mana, hijrah mocar akhir kemana-mana, perang gerilya itu. Jadi Trenggalek nggih, salam. Trenggalek itu terang-terang ninggal elek. Jangan disudutkan orang untuk Trenggalek itu wonge ireng-ireng elek-elek pakanane gaplek, enggak seperti itu. Trenggalek itu terang-terang ninggal elek, bukan wonge ireng-ireng igel-igel elek-elek pakanane gaplek. enggak seperti itu. Saya di sana itu makan gaplek sing spesial itu ngalang-ngalai nasi yang warnanya putih itu. Ada gaplek sing wireng wiyono. Lawe enak lendrang. Salam Channel Ahmad nggih. Pak Samanudi, lanjutkan ke macam nyimak nggih. Pak Cai, kemungkaran yang berkedok agama harus dihapuskan dari bumi pertiwi seperti LDI, Ba'alawi dan Wahabi, Pak Yai di negara nggih. Siap Pak Cai, perlu perjuangan panjang Pak Cai nggih. Jadi perjuangan kita ini bukan perjuangan ringan tapi berat, ya berat dan berjilid-jilid lama waktunya, tidak bisa secepat kilat kecuali negara
turun tangan, kecuali NU secara organisasi turun, Muhammadiyah ikut membantu, cepat, semakin cepat. Tapi kalau mereka diam saja, dibiarkan anak bangsa saling bertikai seperti ini, ya sama dengan orang tua yang tidak bertanggung jawab. Anak itu karena itu bene kono kaplok-kaplokan dhewe kono biayane wong tua macam apa gitu. Harusnya ngayomi kabeh itu. Ada kan bahsul masail tingkat PBNU ya, atau Munas ya, musyawarah nasional, atau konferensi besar, atau mungkin bahsul masail khusus ya. Tertutup dulu nggak apa-apa, baru terbuka gitu loh. Berikutnya Pak Nur Indonesia, yang benar ayat wafi anfusikum afalatu besurun nggih Pak Kiai, nggih leres. Yang benar itu wafi anfusikum afalatu besurun. Ayat 21 surat Az-Zariyat. Yang 20-nya itu wafil ardi ayatul lil mukinin. Daripada nanti dikira wong iki Quran ya, tak ambilkan Quran. Nah, ini Pak Nur Indonesia, mohon maaf nggih. Kita harus hati-hati Quran ya. Ya, saya bukannya harus cepat. Nah, surat Ad-Dariyat ayat 20 sampai 21. Walaupun saya hafal, tapi tetap harus namanya ilmu itu harus yakin ya. Tidak hanya ainul yakin, tetapi juga harus hakul yakin. Harus saya ini surat Ad-Dariyat, cari ayat 20 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Surat Az-Zariyat juz 26 ayat ke 20 sampai 21. Nggih, Pak Nur Indonesia nggih. Tadi kalau wa fi anfusikum afala ta'qilun itu enggak benar. Yang kemarin itu saya tidak sengaja membacakan itu karena tidak sengaja membaca Al-Quran, tapi hanya sekedar afala ta'qilun itu untuk tanasub ya. Berikutnya Pak Nur Syahab, Bu Nur Syahab. Salam Yai, semoga Yai selalu sehat selalu. Kalau boleh dibaca kasar, itu kumpulan para penipu dan dajjal untuk mencari makan, kehormatan dan wanita dengan mengatasnamakan keturunan Nabi, naudzubillah min dzalik. Kalau disampaikan kasar ya memang seperti itu, tapi saya nggak tega Ibu saya, nggak tega, kecuali saya membaca tulisan-tulisan seperti ini, memang kasarannya seperti itu gitu. Ya sesuai dengan zaman fitnah ya, akhirnya mereka ya dulunya nggak berani, sekarang karena kiai-kiai diam saja, kiai-kiai sepuh diam saja, diamnya kiai itu seakan-akan meridhoi, merestui, itu loh, itu dosanya kiai loh, termasuk dia. Mas Kus, Keragan Rembang derek ngaos Yai, sudah ada kajian ilmiah, komparasi sumber dan kitab yang surah wal istifadah pun masih belum taslim. Memang susah Yai ngandani tamu yang tidak ngajeni tuan rumah. Dari Mas Kus Keragan Rembang. Keragan tetangganya pamutan Romo Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, tetangganya Gus Mus ya, tetangganya Gus Najih Maimun ya, tetangganya Romo Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf ya, tangganya Kiai Haji Menteri Agama Yahya Khalil Sakut Yakut Khalil Komas ya. Jadi mungkin begitu nggih. Memang harus alasan mereka itu tetap syuhrah wal istibah.
istifadhah. Surah wal istifadhahnya itu tahun berapa? Imam Ahmad Al-Abba, Imam Ubaidillah, Imam Alwi itu hidupnya di tahun berapa? Gitu loh. Kalau surah wal istifadhahnya di masa hidupnya mereka itu nggak masalah. Lah surah wal istifadhahnya itu jauh, ya, putus 650 tahun. Itu bagaimana surah wal istifadhah? Itu namanya komplotan untuk ya sama seperti mafia lah gitu. Sama seperti mafia. Bahaya. Gitu. Bisa merubah semua sejarah yang ada. Gitu. Begitu gitu, Pak Mas Kus gitu. Yang di Bedegaro tamu yang nggak ngajini tuan rumah. Gitu, sama seperti itu gitu. Pak Winaryanto Anto, alhamdulillah gonjang-ganjing ngerasa terjadi di era medsos saat ini. Seandainya 10 tahun yang lalu pasti dikubur oleh PBNU dan dipecat, itu Kiai Imaduddin. Lanjut Kiai, sebagai umat sangat tercerahkan. Alhamdulillah Pak Winaryanto Anto, dukungan pangestu restu panjenengan, semua kawan-kawan kita yang mengikuti ngaji live malam ini dan yang lainnya yang belum mengikuti, mohon disampaikan bahwa kita ini menyampaikan bukan atas dasar iri dengki, atas dasar kebencian, tidak, tetapi atas dasar pembelaan terhadap umat ini. Saya selalu menyampaikan bahwa para kiai yang selalu berada di hati santri atau umat jamaahnya, jangan mengumbar kemewahan di hadapan mereka. Sama seperti misalkan Gus Ikdam, tumpakane jet pribadi seperti itu, ya ini sama dengan artis nanti gitu, dipoles demikian rupa, di branding ya, di endorse supaya benar-benar terlihat wah ya dan istimewa ya, mulia dan hebat, padahal sama, kita ini sama. Saya yang makan nasi, jenengan makan nasi, saya minum air, jenengan minum air, saya butuh oksigen, jenengan butuh, sama-sama. Ayo kita setara lah. Yang belum cerdas kita cerdaskan bersama, setara dengan kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam ajaran Islam ada zakat, infak, sedekah, zakat fitrah, itu semua biar semua bisa merasakan. Jangan mengikuti paham kolonial, kapital, bahkan feodal. Jangan mengikuti aliran itu. Nanti gak bisa maju-maju negara ini. Penyakitnya itu tak ada di situ. Misalkan nanti setelah saya terkenal ya, saya hebat, saya dapat uang banyak, saya lupa dengan fakir miskin, duafa, yatim piatu, cacat, lah, kualat saya. Jangan. Kiai itu naungi kaum lemah. Warasatul anbiya itu ulama. Anbiya itu seperti apa tugasnya? Berada di pihak kaum yang lemah. Kalau umarok salah, ya sampaikan, ingatkan dengan cara yang bijaksana. Jangan justru malah ngatok ke penguasa, menindas rakyatnya. Itu jangan. Nah ini begitu nggih, Pak Winaryanto Anto nggih. Jadi Pak Yai Imaduddin, alhamdulillah di abad ini Pak Winaryanto Anto dan kita semua ini bisa ngalangi zaman berkembangnya alat-alat teknologi terbaru alias handphone, aplikasi YouTube seperti ini. Alhamdulillah lonjakan teknologi yang begitu hebat ini dapat kita rasakan. Alhamdulillah, dulu nggak seperti ini ya, gara-gara nggak ada kajian-kajian masa bisa ngaji langsung seperti ini, diberikan mana kitabnya ini, ada kitabnya ini. Ini bisa langsung jenengan ikut mengikuti ya. Dulu ya nggak ada, nggak bisa ngaji-ngaji seperti ini. Jadi alhamdulillah kita masih diberi umur panjang. Semoga Pak Winaryanto Anto sampai umur 120 tahun sehat panjang umur. Berikutnya baca sholawat. Mau tanya Kiai, apabila seseorang meninggal terus dia punya kredit di bank, terus sama keluarganya diajukan pemutihan dan oleh bank di ACC, gimana hukumnya Pak Kiai? Lunas. Lunas, tidak punya tanggungan lagi karena di ACC oleh bank, dan yang mengusahakan adalah ahli waris. Oleh sebab itu ketika orang meninggal dunia mau diberangkatkan ke kuburan atau makam, dimakamkan, maka dipamitkan dulu. Para hadirin sekalian, apabila almarhum atau almarhumah ini memiliki
tanggungan utang piutang, mohon menghubungi ahli waris atau keluarganya yang ditinggalkan ini. Nggih sanggup nggih Pak nggih? Saksikan nggih? Nggih. Beres sudah, bersih ini. Yang nanggung ahli waris atau keluarganya. Lah, keluarganya ternyata tahu bahwa almarhum atau almarhumah ini memiliki tanggungan di bank, mungkin KPR BTN mungkin deh. Lalu sowan kan ada asuransi kematian, plus diurus akhirnya diputihkan. Ya alhamdulillah lunas. Almarhum almarhumah sowan ke hadapan Allah dengan tenang, tidak geronjalan, ya, dengan tenang tanpa tanggungan, karena sudah ditanggung oleh ahli warisnya. Bagus nggih. Jadi begitu nggih, baca sholawat sudah diputihkan, alhamdulillah. Itu yang nggak ketahuan itu harus diucapkan. Misalkan punya pinjol lah, punya kredit apa, kredit apa, ya harus disampaikan. Gitu. Tapi ya contoh yang jenengan sampaikan ini sudah jelas halal, nggih, sudah halal, sudah lulus, nggih. Cak Murbo, tidak adakah anak negeri unsur NU yang laporkan ke Bareskrim akan saksi pembelaan sejarah bangsa di antara melalui pemalsuan makam dengan nama pembaklawian yang dilakukan atas suruhan Pak Lutfi Pekalongan? Lagi Cak Purbo bertanya, apakah tidak ada dari kalangan Banser, Ansor, Ibnu, IPPNU, Fatayat NU, Muslimat NU melaporkan ini ke Bareskrim? Berani apa enggak? Mungkin mereka masih pada takut, nggih, masih nunggu kita nggih Cak Purbo sampai lengkap kajian kita ini nggih. Pak Nurhadi, Pak Alawi dipulangkan saja yai pasti aman Indonesia. Nggih, jangan dulu nggih, kita tetap mereka itu saudara. Kakak Anas, adanya Robito Aliyah itu jadi buktinya yang nyata bila mereka semua bukan warga pribumi Indonesia. Mereka numpang makan, numpang berat di sini masih mau jadi jongos. Nggih. Ya kita ini yang harus merubah ya mindset pemikiran kita sekaligus perilaku ya, bahwa kita ini harus menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang setara dengan sesamanya. Kita ini makhluk yang mulia sesuai dengan firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan dikembalikan tsumma radadnahu asfala safilin dengan menjadi bangsa jongos, inlander, budak ya, bangsa yang menghamba kepada bangsa lainnya. Tujuan para pahlawan pendahulu kita, leluhur kita dulu itu ya ingin kita ini menjadi bangsa yang bermartabat, yang merdeka, ya, bangsa yang jauh dari penghambaan kepada ras suku bangsa lainnya. Ingatlah Prabu Kartanegara, Kerajaan Singosari dulu kala diintimidasi sama kayak penguasa China, langsung membantahnya, ya, langsung menolaknya. Kami ini bangsa yang merdeka bermartabat. Menci langsung diubris kupingnya itu. Nggih. Berikutnya nggih, ini dari admin sudah memberikan saya Bu Barotul Halo. Assalamualaikum Pak Yai, semoga Pak Yai dan keluarga diberikan kesehatan lahir batin dan membimbing umat ke jalan yang benar telah diberikan Pak nggih. Atas turun nggih. Terima kasih nggih Pak Ibu Barotul Halo. Itu enggak ada yang misui saya ya. Nggih. Pak Abdul Hanan, Assalamualaikum Yai, semoga sehat selalu, amin. Sepertinya para habib itu kurang belajar tentang sejarah nih Pak Abdul Hanan, dan nggih Pak Abdul Hanan biasanya ingatkan saya beliau ini. Martabat 7, salam martabat 7 Pak Abdul Hanan nggih. Nggih, sepertinya mungkin Habib Hussein Ba'akil itu belajar sejarahnya di Tarim sana mungkin Pak Abdul Hanan. Tidak di Indonesia. Robito Halawi aku berguru dulu sebelum Muhammadiyah, itu bagaimana? Ya inilah belalai biidznillah ya, dilalah kersane Allah nih basa Jawa nih, ditampilkan, ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah. Ternyata mereka itu ya begitu itu loh. Saya tidak menyerang pribadi, privasi, tapi enggak. Akibat dari ucapannya itu harus yang efek buruk negatifnya ke generasi kita ini yang harus saya lawan. Saya luruskan bahwa apa yang dikatakan oleh beliau Habib Hussein Ba'akil Tuban itu salah, tidak benar, dan beliau harus mencabut ucapannya itu. Harus meralatnya, merevisinya, menyampaikan yang sebenarnya sesuai dengan data dan fakta sejarah yang ada.
Mungkin demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga walaupun sebentar tapi dapat membawa dampak banyak manfaat. Kita mendapatkan pengalaman ilmu yang manfaat, maslahah untuk kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan kepada panjenengan semua. Dan jika ada kesalahan itu dari saya sendiri. Jika ada kebenaran itu mungkin kebetulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ilham kepada kami. Jadi mohon untuk saling mengingatkan satu sama lain. Jangan sungkan para pemirsa dan pendengar sekalian untuk menasihati kami. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabri. Karena sumpahnya Allah Ta'ala di dalam surat Wal Asri ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Wal afu minkum wallahu a'lamu bis shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.